Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika bersama saya, Mr. Reza. Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Yuk, sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kalian pelajari bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya dan bisa kalian manfaatkan di kemudian hari. Kalau begitu, yuk langsung saja kita pelajari materi ini. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi Bapak akan bagi-bagi. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Nah, ini bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu ada dua hal yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah bilangan pokok atau sebutannya basis, dan pangkatnya. Jadi yang warna hijau itu pangkatnya. Dia posisinya ada di atas. Nah, pangkatnya ini ada beberapa jenis. Nah, mulai dari positif, negatif, nol, dan pecahan. Nah, sekarang yang kita bahas mengenai pangkat positif terlebih dahulu. Perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Nah, kalau pangkat itu perkalian yang berulang. A dipangkatkan dengan N, artinya kita akan mengalihkan A. Kita kalikan ini terus sebanyak N. Ya, jadi A-nya ada sebanyak N. Ya, nah sekarang kita langsung contoh saja menggunakan angka. Jadi kalau pakai angka di sini ada 2 pangkat 3, artinya 2-nya ada 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 ada 3 ya. Kemudian kalau bilangan pokoknya atau basisnya itu negatif, contoh kedua itu min 3, maka kita lakukan hal yang sama. Min 3-nya ada 5. Ya, di min 3, min 3, min 3, min 3, dan min 3. Jadi totalnya semua ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Min 3-nya ada 5. Selain dari itu, misalkan basisnya kita ganti jadi pecahan ya. 2/3 atau setengah. Misal 2/3. Mau dipangkatkan 4. Maka kita akan lakukan hal yang sama dengan 2/3-nya ada 4. Di 2/3, 2/3, 2/3, dan 2/3 semuanya dikalikan. Jadi ada 4. Nah, nanti tinggal dikalikan saja menggunakan perkalian pecahan. Nah, itu adalah bilangan berpangkat positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan berpangkat negatif. Tadi yang positif kan udah ya, hanya perkalian berulang. Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif bagaimana? Nah, di sini sudah dituliskan ya rumusnya. Kalau kalian lihat, kita hanya merubah bentuknya saja. Dia pangkatnya negatif. Ya, kita ubah. Tadinya dia pembilang, ini dia pembilang nih. Berubah menjadi penyebut atau 1/A pangkat N. Nah, kalau kalian lihat di sini pangkatnya berubah dari negatif menjadi positif. Ya. Nah, setelah itu tinggal dikerjakan seperti biasa. Di A-nya tinggal dikalikan ini menggunakan pangkat positif tadi. Nah, Bapak rasa di sini sudah cukup jelas. Kita langsung contoh ke angka ya. Kalau pakai angka 2 pangkat min 3. Tadi 2 pangkat 3, sekarang 2 pangkat min 3. Pangkatnya negatif. Apa yang kita lakukan? Kita rubah dia menjadi pecahan. 2 pangkat min 3 menjadi 1/2 pangkat 3. Sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 2. Ya, selanjutnya menggunakan pangkat positif. Nah, begitu juga dengan yang negatif. Ini tidak mempengaruhi ya. Jadi harus hati-hati. Diperhatikan baik-baik. Yang berubah itu hanya pangkatnya saja. Basisnya tidak berubah. Jadi basisnya di sini min 3, pangkatnya negatif 5. Maka kita rubah menjadi pecahan 1/min3 pangkatnya 5. Ya, jadi yang berubah ini hanya pangkatnya saja dari negatif menjadi positif. Selanjutnya tinggal dikerjakan menggunakan bilangan berpangkat positif. Saya akan jelaskan sedikit lagi. Ini ada beberapa hal ya untuk pangkat negatif supaya kalian lebih paham.
Kalau kita tarik satu garis yang memisahkan antara pembilang dan penyebut ya, pembilang dan penyebut, kalau ada misalkan 5 pangkat negatif 2 per 5 pangkat 3, misal seperti ini, maka kamu tinggal pindahkan saja ya, karena kita targetnya itu pangkatnya negatif, ini kita bisa pindah. Karena dia di atas, maka kita pindahkan dia ke bawah. Jadi hanya ada satu garis ya, yang memisahkan pembilang dan penyebut. Maka ini boleh ditulis menjadi 1, jadi di atas hilang ya 5-nya, jadi tinggal 1, di bawah 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah ini yang berubah. Gitu ya. Nah begitu juga kalau dia ada di bawah posisinya, maka sama juga tuh. Contoh, misal 2 pangkat negatif 5 yang di bawah 3 negatif 2. Nah, misal seperti ini ya, maka kita tinggal pindahkan saja. Tadi yang di atas dia akan pindah ke bawah ya, 2 pangkat min 5 jadi 2 pangkat 5 bawah. Nah sedangkan 3 pangkat min 2 dia kan ada di bawah, maka dia pindah menjadi 3 pangkat 2 di atas ya, jadi hanya pindah posisi saja. Nah ini yang disebut dengan bilangan berpangkat negatif ya. Jadi tujuannya hanya merubah dari pangkatnya negatif diubah menjadi pangkat positif. Nah selanjutnya bilangan berpangkat 0. Positif sudah, negatif sudah, bagaimana kalau pangkatnya 0? Nah kalau pangkatnya 0 ini lebih mudah ya, kalian bisa langsung pakai aja. Jadi bilangan basis berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1 gitu ya. Jadi udah gampang, ini paling gampang kalian mengingatnya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti silakan dicek video lainnya yang membuktikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalian tinggal pakai saja di sini. Contoh, ada basis 2022 dipangkatkan dengan 0. Ya udah, langsung sama dengan 1. Selesai ya. 2002 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Kemudian ada negatif 2023 dipangkatkan dengan 0 juga, ya udah hasilnya langsung 1. Nah, atau ada yang bentuknya lebih kompleks lagi, 2x kuadrat y pangkat 3 z pangkat 4, kemudian mereka dipangkatkan 0, ya sudah langsung 1 itu ya. Jadi kalau bilangan berpangkat 0 maka hasilnya pasti 1. Oke, sekarang bentuk yang terakhir yaitu bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Jadi kalau bilangan pangkatnya itu pecahan, maka dia akan berubah menjadi bentuk akar. Hitungan yang kalian gunakan juga prinsipnya nanti bentuk akar. Nah di sini rumusnya A pangkat M per N. A pangkat M per N ya. Jadi pangkat M per N. Ya, maka dia hasilnya menjadi akar N dari A pangkat M. Ya, nah gampangnya gini, cara ngapal ya, A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N gitu ya. Nah ini untuk menghafalnya, jadi gampang tuh, tetap sama A pangkat M, jadi A pangkat M di sini juga sama A pangkat M per N berubah menjadi akar N gitu ya. Jadi itu untuk mudah menghafalkannya. Oke, sekarang kita lihat di contoh menggunakan angka. 8 dipangkatkan 1 per 3. Ikuti ya, 8 pangkat 1 per 3. Maka berubah menjadi 8 pangkat 1 akar 3. Ya. Jadi sama seperti itu. Oke, nah nanti ini cara menyelesaikannya. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 8. Ya, kalau disebutkan itu akar pangkat 3 dari 8. Nah nanti untuk diselesaikan hasilnya 2. Kemudian contoh kedua, atau 8 pangkat sepertiga itu bisa diubah. Nah ini kita memanfaatkan pangkat bilangan positif tadi yang pertama ya. Nah yang 8 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat sepertiga. Kemudian nantinya akan dikalikan, hasilnya sama 2. Ini hasilnya akan sama, tapi beda menggunakan menggunakan cara yang berbeda. Nah cara yang kedua ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya.
Nah, sekarang coba kita ambil contoh lain. 3 pangkat 5 per 2. Maka apa yang terjadi? Ingat ya, sama dengan 3 pangkat 5 per 2. Maka 3 pangkat 5 sama. Per 2-nya ganti jadi akar 2. Nah, gitu ya. Nah, tapi akar 2-nya itu dalam penulisan di matematika, kalau dia akar 2 tidak perlu dituliskan angkanya. Sekali lagi ya. Negatif 2 pangkat 2 per 3. Negatif 2 pangkat 2 per 3. Nah, gitu ya. Jadi cuma berubah per jadi bentuk akar. Per 3 jadi akar pangkat 3. Oke. Nah, itu adalah bilangan berpangkat pecahan. Jadi itu untuk video kali ini kita sudah membicarakan mengenai bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, berpangkat 0, dan berpangkat pecahan. Untuk lebih memahami konsep bilangan berpangkat, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul kalian. Tetap semangat dan selamat mencoba. Bagaimana? Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian manfaatkan dengan baik di kemudian hari. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.